Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Soleh-soleha, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi matematika kita tentang bilangan bulat. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Baiklah, pause video ini, marilah kita berdoa bersama, membaca doa Al-Fatihah, diikuti doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, jika sudah selesai berdoa, mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari hari ini diberikan kemudahan untuk memahaminya. Oke, kita langsung saja ke bab matematika kita yang masih bab pertama tentang bilangan bulat, tapi materi hari ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Sebelum lanjut ke contoh soal, ada aturan yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama, tanda positif atau tanda penjumlahan itu artinya gesernya ke kanan. Kalau tanda negatif atau pengurangan itu dalam garis bilangan itu ke kiri. Jika tanda positif bertemu negatif, maka menjadi negatif. Jika tanda negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Untuk lebih memahami aturan ini, marilah kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Negatif 5 ditambah 2. Jadi untuk materi ini kita harus mengerjakannya dengan garis bilangan. Buat garis bilangan seperti ini. Jadi makanya Ustazah minta kalian menggunakan buku kotak kecil agar lebih mudah untuk membuat garis bilangannya. 0 tengah-tengah. Jadi skalanya atau jaraknya itu harus sama setiap angkanya ini ya. Kalau satu kotak semuanya. Tidak boleh ada yang satu, ada yang dua jaraknya. 1, sebelah kanan 0 adalah positif. 3, 4, 5. Sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Oke? Sesuai soal, negatif 5 ditambah 2. Berarti yang pertama ditulis adalah negatif 5. Kita buat perumpamaan, jadi kita ini adalah rute perjalanan. Jadi buat dulu startnya di garis 0. Buat garis putus-putus di 0. Nih agak tinggi ya. Ke kiri 5 langkah ya. Tanda negatif atau pengurangan itu artinya ke kiri panahnya. Yaitu di negatif 5, cari negatif 5 di sini. Oke, berarti rute perjalanannya dia mau ke negatif 5. Siapkan parkiran di negatif 5 dulu ya, dikasih garis putus-putus. Oke, buat garis dari 0 ke negatif 5, panahnya ke kiri ya karena negatif. Oke, mulainya dari 0, dia keluar nih dari garasi. Belok ke kiri 5 langkah sampai sini. Ya, panahnya seperti ini. Kemudian ditambah 2. Artinya tambah itu artinya ke kanan. Oh, dia putar balik ke kanan sebanyak 2 langkah ya. Dari sini ya, negatif 5. Kita siapkan parkirannya. Dari negatif 5, 2 langkah ke kanan. 1, 2. Oke, berhentinya di negatif 3. Siapkan parkiran di negatif 3. Oke, dari sini putar balik ke kanan. Oke, panahnya ke kanan ya. Dah, hasilnya sama dengan berapa? Oke, negatif 5 ditambah 2 sama dengan, ingat, awalnya di 0 ya. Setiap pengerjaan dan garis bilangan itu awalnya dari 0, awalnya di sini. Akhirnya di negatif 3. Jadi buatlah garis dari awal ke akhir. Geser kemana nih? Beloknya ke kiri ya. Nah, dia ke kiri. Ya, ini dia panahnya seperti ini. Nah, panah hasilnya ini. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Inilah hasilnya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Baiklah, untuk contoh soal yang kedua.
Negatif 3 ditambah 7. Bagaimana mengerjakannya? Caranya sama dengan yang nomor 1, cuma beda angkanya saja. Kita mulai dari 0, titik 0 dulu ya. Keluar garasi ya, mobilnya keluar garasi di titik 0. Siapkan parkirannya. Pakai penggaris ya. Oke, untuk mengerjakan ini baiknya gini ya, dikasih misalnya dari soal ke garis ini jaraknya 4 kotak biar lebih rapi ya. 4 kotak. Kemudian ke negatif 3. Oh ya, ini lupa ya, nih kasih negatif dulu. Ini adalah sebelah kiri 0 adalah garis bilangan untuk bilangan negatif. Di negatif 3. Sini siapkan parkirannya. Belok ke kiri ya. Kemudian tambah 7, berarti ke kanan 7 langkah. Mulainya dari negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berhentinya di positif 4. Siapkan parkiran di positif 4. Oke, dari sini, dari yang posisi terakhir tadi negatif 3 putar balik sampai ke positif 4. Oke ya, nih udah ketemu, udah selesai sampai positif 4. Buatlah garis dari awal ke akhir, awalnya 0, akhirnya di 4, dan gesernya ke kanan. Oke, inilah hasil garis panah akhir. Jadi hasilnya adalah positif 4. Positif tidak perlu dikasih tanda plus di depannya, hanya cukup angkanya saja. Soal yang nomor 3, negatif 6 ditambah negatif 2 sama dengan, oke, dilihat di soal ada tanda yang bertemu yaitu positif dan negatif. Sesuai aturan tadi, jika tanda positif bertemu negatif maka menjadi negatif. Jadi positif dengan negatif ini bertemu maka diubah menjadi tanda negatif atau tanda kurang. Jadi soalnya disederhanakan menjadi negatif 6 dikurang 2 ya. Jadi ketika menemukan soal yang tandanya bertemu, ada dua tanda yang berdempet, harus disederhanakan menjadi satu tanda sesuai aturan. Positif ketemu negatif jadi negatif, kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Baiklah, jika sudah sederhana kita langsung saja ke pengerjaan soal. Negatif 6 kurang 2. Kita mulai dari 0 dulu, dibuat garis parkirannya. Ke negatif 6, negatif 6 dibuat dulu parkirannya. Ke kiri ya. Oke, maaf kurang lurus, nanti kalian pakai penggaris saja. Kemudian dikurang 2. Dikurang artinya gesernya ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah. Oh, berarti ke kiri dia. Nggak putar balik tapi lanjut ke kiri. 1, 2 sampai di negatif 8. Siapkan parkirannya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, mana garis akhirnya? Awalnya di sini 0, akhirnya di negatif 8. Buatlah garis akhirnya. Dah. Jadi, hasilnya adalah negatif 6 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 8. Baiklah, untuk contoh dua tanda yang bertemu, ini contohnya misalnya 6 ditambah negatif 2, maka karena ada dua tanda ini harus disederhanakan jadi satu. Positif ketemu negatif menjadi negatif. Jadi soalnya disederhanakan menjadi 6 dikurang 2, baru diselesaikan menggunakan garis bilangan. Kemudian misalnya 7 dikurang negatif 2 ya, negatif ketemu negatif berarti diubah menjadi positif. Berubah atau disederhanakan menjadi 7 ditambah 2, baru dicari menggunakan garis bilangan. Baiklah, sekian materi hari ini. Lanjutkan lagi video selanjutnya yang tentang pengurangan dan akan disusul dengan latihan soal.